Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita awali kalau kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, kutima sampailah Uyainah bin Bisnin Uyainah bin Hisan Fanazala maka mampir sampai alamnya api, yaitu kepada anak saudaranya Al-Qurr bin Qaisin yang namanya Qurr bin Qais. Wakana dan keberadaan Qurr bin Qais ini minan nafari dari satu golongan alladzina, yaitu termasuk orang-orang yudni yang dekat ila Umar radhiyallahu anhu, yaitu kepada Umar radhiyallahu anhu. Wakana dan Al-Qurr bin Qais ini Al-Qurra, pandai yang namanya Al-Qur'an. Al-Qurra pandai, bacanya bagus, tahu artinya, tahu mengamalkannya, namanya Al-Qurra. Ashab majlis Umar, yaitu sahabat dari majlisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa musyawaratihi, dan orang yang selalu diajak musyawarah. Kaulan, keberadaannya itu baik tua, kanu keberadaannya ausubanan atau pemuda-pemuda. Faqala, maka berkata Uyainah libni Abi, kepada anak laki-laki saudara itu, ya ibn Abi, wahai anak saudaraku, laka wajun indah ulahil amir, kamu kan dekat betul kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Fastahdali, maka izinkan aku alaihi, untuk bisa bertemu kepada Umar bin Khattab. Fastahdana, maka minta izin. Itu Qurr bin Qais tadi, ya. Fa'adina lahu Umar, maka mengizinkan kepadanya Umar bin Khattab. Falamma takhala, maka ketika masuk, ya, qala, maka dia berkata, ya ibn al-Khattab, apa kabar wahai anak laki-laki al-Khattab, Umar bin Khattab? Wallahi, demi Allah, wah ini tegas. Umar kan orangnya tegas, masih ada orang yang nggak senang juga ini. Itu biasa, apalagi nggak tegas, orangnya adil, masih ada orang nggak senang, apalagi nggak adil. Ini baca. Wallahi, demi Allah, ma tu'tina jazaa. Demi Allah, Anda tidak memberikan banyak kepada kami, ya. Buat kami ini masih sangat kekurangan apa yang kau kerjakan. Kalau Umar bin Khattab hebat sekali, masih diprotes juga, masya Allah. Apalagi pemimpin sekarang banyak kekurangannya, diprotes wajar.
dimatimu. Wala tahkumu fina bil adli. Nah ini. Dan kamu yaitu apa? Tidak memutuskan hukum kepada kami dengan adil. Umar digitukan. Masya Allah. Umar itu kan orang tegas, setan aja takut, setan Pak. Karena dia diberani betul. Faghadiba Umar, maka marahlah Umar, marah, mukanya merah. Adu terhadap yaitu saudaranya Uyainah tadi, ya kan? Hatta hamma ayyuqabi, sampai Umar itu mau memukul daripada orang tersebut, mau dipukul gitu. Tapi apa? Faqala al-Qurru, maka berkatalah kepada Umar bin Khattab al-Qurru bin Is. Jadi akhirnya yaitu apa? Dia mau dipukul, pegang tangannya. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang mukmin, inna ta'ala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfirman Allah Taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Memang harus tegas begini masalahnya. Ada orang tegas itu menye-menye, ngaco semua. Kehidupan ini kan ngaco semuanya sekarang. Harus ada yang tegas begini. Apa kata yaitu saudaranya, saudara laki-laki, anak saudara lelakinya tadi, Udil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Surat Al-A'raf ayat 199. Udil afwa, berilah maaf, kata Allah. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan yang bagus. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Aku termasuk bodoh, kenapa kamu tidak memberi maaf? Subhanallah. Oh demi Allah, majaza, seakan-akan tidak pernah membaca Umar itu ayat ini. Nah, itu Umar yaitu Umar inatala, ketika dibacakan ayat ini. Umar itu terampil atau terampil, yaitu apa? Mukanya tuh tegas orangnya, ya. Setan aja takut. Ketika dibacakan ayat itu, seakan-akan Umar tidak pernah baca. Seperti ketika Nabi wafat, Umar itu nggak terima kalau Nabi itu wafat. Ya. Dibacakan Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya apa? Baru sadar. Ya itulah, kalau dibacakan Al-Quran sadar itu hebat kayak Umar bin Khattab itu. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurra syai'a wa sayajzillahu syakirin. Begitu dibacakan Abu Bakar, baru sadar, tidak ada Muhammad itu kecuali Rasul. Telah lewat dulu sebelum Muhammad banyak Rasul, 313. Adapun beliau wafat atau terbunuh, kamu membalikkan muka kamu, membalikkan badan kamu, gak percaya. Padahal barang siapa yang membalikkan badannya,
tidak memberi mudarat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur. Baru sadar betul Umar bin Khattab, iya ya, Muhammad itu Rasul. Sebelum Rasul ada Ibrahim yang kakeknya, ada Ismail, ada Ishak, ada Yakub, meninggal semua karena Umar tidak rela kalau Nabi Muhammad wafat. Saking cintanya Umar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, matikan dulu AC-nya, dinginan saja. Itulah kalau bisa kita kayak Umar bin Khattab dibacakan Al-Quran sami'na wa ta'ala. Siapapun yang membacakannya, baik Abu Bakar maupun yang lainnya tadi. Nah, kita ini kalau dibacakan Al-Quran, katanya mau nambah iman, tapi malah ngacir pulang. Gimana menambah iman? Sifat-sifat orang beriman itu, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Al-Anfal ayat 2. Orang beriman itu kalau dibacakan ayat Al-Quran tidak lari. Ini lari gimana? Nambah iman dari mana? Dibacakan aja nggak nambah iman. Kalau nggak dibacakan. Oleh karena itu, ya, makanya apa? Seakan-akan Umar itu tidak pernah membaca ayat itu. Sadar, akhirnya sadar. Ya mudah-mudahan kita seperti Umar bin Khattab, Bapak dan Ibu ya, dibacakan Al-Quran, sami'na wa ta'ala, kami dengar, kami taati ya Allah. Ya. Kami akan mengamalkan sekuat tenaga saya. Itu orang beriman baik itu. Ya. Ini kalau dibacakan Al-Quran kok lari ya, berarti nggak mau nambah iman ya. Turun imannya ya, katanya mencari kualitas. Dibacakan nggak mau, pasti turun Pak, pasti. Ya. Di mana Pak? Wakana keberadaan Umar itu waqafan, sangat teliti dengan Al-Quran. Kitabillah dengan Al-Quran, kitabullah ta'ala maha tinggi Allah. Rawal Bukhari, dari Imam Bukhari. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita ini mau dibacakan Al-Quran seperti Umar bin Khattab, sami'na wa ta'ala, kami dengar, kami taati, kami dengar, kami taati. Indah dalam hidup ini ya, ketika kita mengamalkan Al-Quran, indah dalam hidup ini ya. Makanya hidup ini terasa indah itu ketika mengamalkan Quran dengan baik ya. Sudon gak ada lagi. Karena apa? Mengamalkan Quran. Tak ada sudon lagi. Buruk sangka itu tidak ada. Orang yang masih buruk sangka itu karena tidak mengamalkan Quran, jauh dari pengamalan Quran. Pasti sudon hidupnya tiap hari. Habis waktu untuk sudon. Kalau nggak sudon, takabur, sombong. Itu pakaian manusia itu. Oleh karena itu mudah-mudahan kita seperti Umar bin Khattab. Dia akhirnya apa? Luluh, taat, dibacakan. Walaupun siapa yang membacakan, dia dengarkan betul. Nah itu namanya orang beriman betul. Kayak Umar bin Khattab. Akhirnya dia betul-betul sami'na wa ta'na. Akhirnya memberi maaf. Padahal Umar itu waqafan,
sangat teliti dengan Al-Quran, teliti betul. Ya. Tapi masih juga ada kekurangan, gitu loh. Apalagi kita. Makanya doa kita dalam sholat apa? Rabbi firli warhamni wajburni itu, ya Allah, wajburni itu artinya apa? Ya Allah, sempurnakanlah kekuranganku. Ini sholat nggak tahu yang dibaca. Padahal saya ulang lagi, orang sholat yang tahu arti yang dibaca dalam sholat dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kayaumi waladatuhu, dosanya akan rontok, dosanya akan berguguran sebagaimana anak kecil yang baru lahir nggak punya dosa lagi. Itu sholatnya orang berkualitas. Nah, kenapa kok kita tidak berbondong-bondong untuk tahu yang kita baca? Apa yang kita baca dalam surat Allah Akbar sampai Assalamualaikum? Malah banyak melamun. Oh iya, oh raya nih belum punya kue nih. Ketika sholat ingat terus ya Bu, belum punya baju baru, belum ini. Ingat semua ya Bu. Mau pulang kampuang ya kan? Ya Allah. Nah itu, ya sholat kita masih seperti itu gitu loh. Nah itulah makanya apa? Rugilah orang yang sholat tapi tidak tahu arti yang dibaca dalam sholat. Nah kalau kita jadi makmum mendengarkan bacaan imam, kalau kita mengerti bacaan imam, artinya yang dibaca imam, bos hebat, toh barakallah, ya kan? Subhanallah. Itulah makanya kita perlu belajar, bukan kerja. Belajar dulu, belajar, ya Bu, belajar dulu, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan, ya, kita ini seperti Umar bin Khattab, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Akhirnya nggak marah dia Bu, walaupun temperamennya kan, masya Allah, Umar menakutkan setan aja nggak berani ya, setan nggak berani mendekat, nggak berani. Ya. Tapi begitu dibacakan Al-Quran, seakan-akan dia tidak pernah membacanya, padahal sering membaca. Umar kan apa Quran juga. Nah itulah ibu, bapak, saudara. Nah, mudah-mudahan kita seperti Umar bin. Kemudian hadis selanjutnya wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, ini bentuknya plural, inna itu bentuknya adalah jamak, ya. Jadi menunjukkan sesungguhnya kejadian-kejadian nanti setelah aku wafat, nah gitu. Satakunu akan ada, ba'di setelah aku tiada. Apa itu? Asaratun, kata Rasul, orang yang egois. Tahu egois Bu? Apa egois Bu? Mikirkan dirinya sendiri. Sok pintar. Asarotu namanya. Asarotu itu egois. Orang lain gak boleh ngomong, dia aja yang ngomong. Itu asarot namanya. Mudah-mudahan kita tidak, Ibu. Kalau ada orang berkata, kita dengarkan. Apa sih hikmahnya? Begitu ya. Jangan menjadi orang asarot. Asarot itu ananiyin kalau bahasa Arabnya. Ananiyin itu egois. Mudah-mudahan kita tidak egois ya Bu. Mikirkan dirinya sendiri.
diri kekenyangan rakyatnya kelaparan ya ada kan? Ada ya Bu? Nggak ada kan? Nggak ada sedikit, yang ada banyak. Orang lain kelaparan, dirinya sendiri kekenyangan ya Bu, sampai 300 triliun. Rakyatnya makan gorengan, makan bakwan tiap hari, ya Allah kasihan. Buka pakai bakwan, sahur pakai bakwan, Allah. Karena ya karena nggak bisa beli yang enak, duitnya dihabis 300 triliun, gimana? Ya Bu, Allah kasihan rakyatnya. Ya, 300 triliun itu kalau dibagi seluruh rakyat Indonesia, satu orang dapat 20 juta Pak. Ya Bu, lumayan Bu, tapi dibeban semua oleh mereka, ya Allah. Kita lanjutkan. Wa umurun tunkiruna, ada hal-hal yang diingkari. Apalagi firman Allah, hadis Rasul, banyak yang ingkar. Ini Nabi yang bicara Pak. Hal-hal yang berhubungan Quran dan hadis banyak yang diingkari. Kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah wa Rasulullah, fama ta'muruna? Apa yang diperintahkan kepada kami dan apa yang harus saya lakukan? What I can do. Ya, what I can do. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, tu'addunal haqqa, tunaikan kebaikan, kebenaran itu, tunaikan betul agar kamu selamat. Karena banyak nanti orang tidak selamat menghadap Allah, banyak orang yang hancur lebur, tidak selamat karena tidak tu'addunal haqqa, tidak melakukan yang hak. Kebenaran itu malah ditinggalkan. Alladzi 'alaikum, yang telah dibebankan kepada kamu. Kemudian apa? Yang kedua, wa tas'alunallaha, dan mintalah kepada Allah. Mintalah kamu kepada Allah, alladzi lakum, apa yang ada pada diri kamu. Dua hal jawaban Nabi, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama, tu'addunal haqq, agar kebenarannya disampaikan walaupun pahit, penjara atau dibunuh, sampaikan. Takwid ya Pak ya, takwid kan, takwid. Orang menyampaikan kebenaran sekarang, orang hebat itu Pak, orang hebat itu. Karena semua sudah diatur sedemikian rupa, ya, agar orang tidak berbuat yang baik, tidak memperjuangkan kebaikan lagi, agar orang jelek-jelek, agar orang jauh dari Quran dan hadis Rasulullah SAW. Diatur betul. Ya. Ini yang lagi viral apa? Islam identitas. Lalu kita harus punya identitas. Gimana? Kita kan identitasnya Quran. Gimana? Gak boleh. Kita ini kan memperjuangkan Quran hadis. Nah kalau nggak boleh, nah kita mau identitasnya apa? Komunis. Enak kan? Orang Islam juga pada janji, yes bos, kacau. Apa nggak takut nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban? Yes bos, kacau.
Kemudian mintalah kepada Allah. Ya, hak kamu harus dikembalikan oleh Allah kepada jalan yang sebenarnya. Makanya kita ini suruh minta kepada Allah. Coba sekarang buka dulu surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 186. Nah, syaratnya ini berat. Kita disuruh berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tapi apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ini syaratnya berat itu. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Ini perintah Allah malah mau dijauhkan, ya Pak? Orang kajian nggak boleh, orang ini nggak boleh, orang ini nggak boleh, ya Allah, politik identitas. Ya kok, kita ini orang Islam disuruh komunis, gimana ini? Syaratnya harus memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, harus beriman kepada Allah. Bagaimana mau iman? Bagaimana mempertahankan iman? Bagaimana menguatkan iman? Mau ada orang beriman malah dikejar-kejar, mau dibunuh. Iman itu baru nanti Allah akan memberi. Falyastajibu li wal yu'minu bi, itu syaratnya. Makanya fa-nya kan fa sababiyah ya. Sebab itulah, nah kayak gitu kan. Sebab itulah makanya penuhi perintahku dulu dan berimanlah kepadaku, nanti akan aku penuhi semua permintaan. Begitu. Apalagi jadi pemimpin lah. Ajarlah ayo rakyatku, ayo sholat berjamaah, nanti ini ada ceramah surat Al-Baqarah 86. Nah, kan itu kan enak kan? Nggak pernah dengar, malah dengernya malah lucu malah. Aku heran deh, ibu-ibu itu ngaji terus, kacau ini. Nah, hampir ya. Ada orang ngaji dibully. Ya aku heran deh ibu-ibu ini. Suruh ngatur anaknya, nggak boleh ngaji. Ah, ya Allah. Ini banyak juga pengikut nenek lampir ya, enggak kan? Di sini nggak ada ya, ya. Allah Rabbi, pengikut Allah SWT, selamat nanti, ya Bu. Makanya perkenankanlah panggilanku, perkenankanlah perintahku, dan berimanlah kepadaku, baru aku akan beri semuanya. Beres itu tadi. Utang yang 7.000 triliun akan saya selesaikan, kata Allah. Kan gitu. Syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi, itu harus beriman dulu kepada Allah. Allah akan memberi. Ini malah dijauhkan dari iman. Di mana Allah memberi? Ya.
Kemudian coba buka lagi surat 40, surat Ghafir. Ayat 60, 40 ayat 60. Ini jaminan Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan. Coba, mau diperkenan? Ini minta kepada Allah, gak mau minta sama orang kafir-kafir malah dibuat main-main. Mintalah sama Allah. Yang kaya raya itu Allah, maha kaya itu Allah. Ya, bagaimana rakyatnya punya UMR gitu kan, 100 juta gitu kan per bulan. Bisa nggak? Oh bisa. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Qatar aja bisa. Qatar itu 1 bulan 150 juta UMR-nya. Indonesia 10 juta aja mencret tuh. UMR. Makanya gaji sedikit ya. Ya Allah. Kalau sudah pertengahan bulan ya, utang di warung ya Bu. Masya Allah. Ya, gaji nggak cukup. Gaji nggak cukup. Gimana nggak utang ya Bu? Apalagi punya anak 4 itu. Allah. Ya Allah. Nah, ini istighfar Pak. Allah Rabbi. Nah, gimana coba mau cukup dari mana? Ya Pak, cukup dari mana? Ya Allah, gaji 4 juta, anak 4. Ya Pak, ya wajar lah. Buka pakai bakwan, sahur pakai bakwan. Ya, kasihan perutnya pada ya Allah diutek-utek pakai cabai lagi. Ya Bu, ya Allah, ya Allah, subhanallah. Itulah Indonesia. Ya, makanannya nggak bergizi, ya Allah, perutnya pada kembung. Nggak bergizi gimana? Kasihan rakyatnya, kasihan rakyat. Masya Allah. Subhanallah. Makanya orang-orang yang menyombongkan diri untuk beribadah kepadaku akan saya masukkan ke jahanam dalam keadaan hina ini. Beribadah, mencari ridho Allah malas. Ini yang dicari ridho manusia terus. Gimana Allah mau ngasih? Jangan diputuskan hubungan dengan Allah, hablum minallahnya jangan diputus. Makanya Allah gak kasih. Semakin hari semakin parah, banyak utang lagi. Allah Rabbi. Ya. Punya kerjaan pun nyokok dulu, nyokok dulu. Kalau nggak nyokok nggak jadi. Padahal nyokok itu neraka juga ya. Ar-Rasi wal Murtasifin. Orang yang nyokok dan yang disokok sama-sama masuk neraka. Nggak ada yang masuk surga. Gimana? Nah ini dianggap biasa lagi. Pencucian uang lagi baru. Ya Allah, astagfirullah. Ya, kayak kita bayar pajak 200.000, 250.000 ya. Sampai triliunan diambil semua lagi ya. Rasanya kok sakit ya.
yang memang kita apa? Kita kadang jengkel juga ya Pak ya, jengkel juga ya Bu. Makanya kita ini didolimi betul. Kalau kita coba, kalau kita baca surat An-Nisa, ya coba surat keempat itu, jengkel memang. Surat keempat 148. Kita didolimi, boleh ngomong macam boleh, ya kan? Jadi Allah tidak menyukai perkataan buruk, ya, yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang didolimi. Dolim mengumpulkan 200.000 sampai 300 triliun dibaca. Aduh. Bagaimana kita nggak kesel? Didolimi Pak. Makanya rakyat ini Allah Rabbi Subhanallah. Kasihan rakyat. Mau beli tempe tahu aja susahnya kan. Ya Allah. Beli tempe tahu susah ya Bu. Subhanallah. Makanya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui ya. Allah Maha dengar ya. Ini kepada kurang ajar semuanya Bu. Terutama pejabat-pejabat Indonesia ini kurang ajar semuanya. Ya Allah. Nyimpan emas batangan, duitnya rakyat diambil semua. Kacau. Jadi orang didolimi boleh, tapi memang ada aturannya. Kalau aturannya itu ya ada yang menengahi. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan ya, kita bisa paham. Ya kalau ada orang ngomong yang agak kasar, ya ini wajar. Terlalu apa? Dolimnya udah terlalu dalam kan masalahnya. Nah itu, mudah-mudahan ya kita masih tetap jadi orang baik ya Pak ya, Bu. Kita santun. Kalau ada orang yang jadi ya sudah dengarkan aja. Suginur itu kalau ngomong kan Masya Allah Suginur. Allah tahu Suginur Bu? Ini yang baru di sidang. Kalau ngomong kan ngaji. Ya, apa yang mau dibahas? Silakan. Begini, kalau hadis Rasul itu ada jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Hatta ma'udha aqlihi. Kemana akalmu digunakan? Hadis Rasul. Sahih. Otakmu digunakan ya kan itu kalau kasarnya. Hatta ma'udha aqlihi. Ini suruh gunakannya. Jangan sampai kita yaitu bisa kalah dengan setan, dengan nafsu.
kebanyakan orang kalah dengan setan dan nafsu itu. Karena ininya kalah dengan nafsunya ini. Maka sudah sering saya jelaskan, ketika nafsu itu diciptakan oleh Allah, nafsu kita ini ditanya oleh Allah, man anta, siapa engkau? Apa jawaban nafsunya itu? Ana, wa anta. Jawabannya kasar itu nafsu kepada Allah SWT. Apa artinya? Aku ya aku, kamu ya kamu. Itu nafsu. Tapi ketika akal itu diciptakan, ketika akal diciptakan Allah dan ditanya oleh Allah, man anta, siapa anda? Oh iya, siapa anda? Anta Rabbi wa ana abduka. Hebat akal itu, Pak. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Itu akal. Tapi ketika akal kalah dengan nafsu, ya hancur-hancur aja. Bengkok ya. Karena apa? Yang jadi pegangannya nafsunya, bukan akal. Akalnya hilang ya. Makanya jangan sampai kita hidup ini pakai nafsu, harus pakai akal. Hatta maqbuda aklihi, sampai di mana akal kita digunakan. Berpikirlah, nah gitu loh. Kita disuruh berpikir. Jangan sampai kita ini memakai nafsu kita. Nanti di hadapan Allah akan dihakimi oleh Allah. Kenapa kamu mempertuhankan nafsumu? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Gak bisa apa-apa kalau di hadapan Allah. Kenapa nafsumu kamu pertuhankan? Kenapa akalmu kamu hancurkan sendiri? Itu nanti pertanyaan di hadapan Allah. Nah, maka sekarang kalau ditanya siapa Tuhan, tetap Allah ya kan? Karena masih hidup, suka ke masjid. Tapi ketika nanti di hadapan Allah nggak bisa itu mengelak. Orang yang pertuhankan nafsunya tetap akan mengatakan bahwa yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surat Yasin, ketika mulut ditutup oleh Allah, bicara tangannya, anggota badannya ngomong semua, bicara semua. Itu nanti di situ manusia nanti akan tahu. Oleh karena itu jangan sampai kita nanti di hadapan Allah Subhanahu ditolak oleh Allah amal kita. Itu yang bahaya itu di situ. Seakan-akan buahnya, seakan-akan baik, ternyata haba'am mansur, hancur lebur, kata Allah. Haba'am mansur, itu yang bahaya. Oleh karena itu, hatta maqut akli, sampai di mana kamu memakai akal kamu. Apakah kamu bisa memakai akalmu dengan baik? Berpikir dengan baik? Nah itu Pak. Ini penting ini. Penting. Makanya perintah Allah la ayatil liulil albab. Jadilah orang yang ulil albab. Pikirannya sehat, selalu mencari intisari dalam kehidupan. Itulah ulil albab. Intisarinya yang dicari. Nah kita ini kan ya seperti baca Quran, yang penting khatam, ya Bu, khatam. Ditanya isi Fatihah apa? Tahu itu. Isi wal asri apa? Tahu itu. Tanya sama Ustaz sana, wah kacau. Aduh.
tahu inti sarinya, maka harus dicari. Begitu seharusnya itu. Ya, kalau kita nggak mencari intisari, ya kita rugi lah Pak. Hidup hanya sekali, Bu. Rugi nggak Bu? Rugi loh Bu. Soalnya ibu ini kan pinter-pinter sebenarnya, tapi waduh, suruh ngapalin juz 30 belum hafal-hafal, juz 29 belum hafal-hafal. Rugi nggak Bu? Merasa rugi nggak? Rugi. Padahal waktu ada kan Bu? Waktu ada nggak Bu? Ada. Kesempatan? Ada. Kenapa nggak digunakan kan gitu kan? Begitulah Bu. Makanya penuh kerugian hidup kita ini. Kalau kita sudah baca wal asri, rugi betul. Bisa jawabannya kata makuda akli, akal kita suruh menggunakan sebaik-baiknya. Ini benar nggak caranya begini? Ya gitu loh. Oh ini orang ini kok udah begini. Makanya pesannya apa? Iya untuk ibu saya au takrahu illa ba'da di afali al-kitab wa sunnah ila tuhibu illa wa takrahu illa. Ada pesan yang sangat dalam dari para ulama ya. Kamu boleh cinta kepada sesuatu atau benci sesuatu, tapi cocokkan dengan Quran dan hadis. Bagaimana bisa mencocokkan kalau nggak tahu Quran dan hadis? Kita ini cimpeng juga, ngaji kuping, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Gimana mau paham? Bu, halo, cimpeng kan Bu? Cimpeng, ngaji kuping, nggak paham. Paham kalau lagi ngaji begini, keluar dari masjid, udah lupa lagi. Betul Bu? Coba Ibu pulang ke rumah, apa tadi pengajian Pak Soleh? Tahu nggak? Karena cimping gitu. Oleh karena itu, makanya hatta makuda ini penting sekali. Agar apa? Kalau kamu mencintai sesuatu bukan karena nafsu, dan kamu membenci sesuatu bukan karena nafsu, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu itu pesan para ulama. Hebat sekali. Saya senang kalau ada pesan-pesan seperti itu. Ya Allah. Silakan lagi. Pendewasaan kan begitu, pendewasaan pikiran. Kita ini kan, nafsu kita ini kan, kata Rasul, kayak anak kecil merengek-rengek. Iya kan? Silakan. Makanya kita ini tidak pesan Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah, Al-Imran 103 itu kan, berpegang teguhlah dengan tali Allah, agama Allah yang kuat. Jangan bercerai-berai, jangan bercerai-berai, tidak saling tegur, nggak boleh. Al-Imran 103. Kalau bercerai-berai mudah dihancurkan kita ini. Buktinya apa? Di dunia tidak ada persatuan tentara Islam. Dunia nggak ada. Yang ada persatuan tentara kafir, baik NATO maupun Fakta Warsawa. Punyaan kafir semua, itu bukti. Persatuan tentara Islam internasional nggak ada. Hidup. Itu bukti nyata.
negara-negara pada kaya-kaya kan, nggak ada yang bantu. Ini bukti nyata itu. Ayo, apalagi? Sanad itu nyambung. Sanad itu nyambung. Kalau Al-Quran nyambungnya sampai Rasulullah, gitu loh. Kalau hadis nyambungnya sampai Rasul. Saya punya sanad, Pak. Syekh Qurra Ibrahim dari Suriah. Itu sanad saya Al-Quran. Punya saya, Pak. Saya berguru sama beliau. Saya bersanad. Cuma saya nggak hafal 30 juz. Tapi kalau ada orang salah bisa mengingatkan. Saya punya sanad. Sanad hadisnya sama siapa? Saya Musaid. Subhanallah. Saya Musaid itu, ya Allah. Sahih Bukhari apa? Sahih Muslim apa? Sahih Sunan Abi Dawud apa? Sunan Tirmidzi apa? Sunan Nasai apa ya? Saya Musaid. Ya Allah. Saya mikir Quran apa ya? Terus kapan-kapannya itu? Gak pernah tidur kalian. Quran 30 juz apa? Bukhari itu loh, setebal hafal. Sahih Muslim hafal ya. Dan saya berguru sama beliau. Saya mengambil sanadnya. Begitu, sanad itu nyambung. Orang awam itu harus belajar meningkatkan dari muqallid menjadi mutabik. Bapak kan taklid terus tuh. Kalau ditanya taklid itu apa? Mengikuti yang tidak tahu dalilnya. Coba seperti sholat. Surat apa dalam Al-Qurannya? Nah, pada nggak ngerti namanya taklid. Terus hadisnya apa? Nah itu namanya muqallid, orang yang beribadah tapi nggak tahu dalil. Di atas muqallid muttabi, nah itu tahu Qur'annya, tahu hadisnya, tahu, nah gitu, itu namanya muttabi. Di atas muttabi mujtahid, wah kayak Imam Syafi'i, Hanafi, Malik itu mujtahid itu. Belajar kan? Belajar ulumul Quran. Quran itu ada ilmunya. Ada nasr, ada mansukh. Tahu nasr mansukh apa? Itu ulumul Quran. Ada hadis ada ilmunya, ada mustalah hadis. Situ ada mutawatir, ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu. Apa itu semua? Nah, itu belajar. Dan itu tidak mudah. Belajar itu harus konsisten, istiqomah. Saya belajar nahwu, ilmu gramatika, bahasanya 7 tahun. Hasilnya hanya begini aja. Tiap hari itu. Gimana? Gramatika, ilmu nahwu, sorof, balaghah, batik, ma'ani 7 tahun. Ya kalau nggak belajar, bagaimana ngerti? Harus belajar.
Terus. Nah, makanya kita ini harus belajar lagi. Kan sudah tua Pak, menurut kemampuan. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Allah berpesan. Makanya saya pun nggak pernah berhenti untuk belajar, karena buahnya yang belum saya ketahui. Dari 100 ilmu baru satu yang diketahui, yang 99 gimana itu? Nah itu harus bergairah untuk belajar itu. Semua ada ilmunya. Nah, fikih ada ilmunya, ada usul fikih. Begitu. Belajar fikih harus menguasai Quran, hadis dan usul fikih. Kalau nggak menguasai, masalahnya nggak nyampe, nggak akan bisa nyampe masalahnya. Ngambang istilahnya, nggak bisa mantap. Belajar Quran nggak ada belajar ulumul Quran, ya nggak mantap. Karena tafsir itu kan ada tafsirul ayat bil ayat, tafsir ayat satu dengan ayat yang lain. Ada tafsir al ayat bil hadis, ayat dengan hadis. Gimana itu? Wah, itu caranya. Makanya sering kalau saya membacakan hadis satu, Al-Qur'annya banyak gitu kan, biar sinkron gitu. Ada tafsir al-mansur, tafsir dengan hadis dan tafsir di bawah naungan sahabat. Ada gitu. Ustaz, ya. Yang tadi kata apa namanya? Saya lupa namanya. Udin, Ajudin. Tentang pemahaman para mustahid hadis tadi lah, ya kan. Kemudian sehubungan dengan doa setelah sholat fardu. Ada yang mengatakan dalilnya dia adalah Nabi berdoa setelah sholat fardu hanya sekali-sekali saja, tidak setiap sholat fardu. Kemudian tadi ayat tadi dikatakan berdoalah kamu sesungguhnya aku akan kabulkan, kata Allah. Jadi pada saat kita tidak berdoa, berarti apakah kita ini bisa kategori sombong, kita tidak minta kepada Allah? Jadi antara dua referensi nas ini nih, macam mana kita menyikapinya, Ustaz? Nas tidak hanya dua. Antara yang gue tadi lah, contohnya 30 juz nas itu. Tidak hanya dua, banyak sekali. Saya itu nas diantara katakanlah 30 juz tadi. Satu referensi daripada hadis. Mana kemampuan kita? Kan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Iya. Terus satu pemahaman mengatakan bila berdoa selalu setelah sholat, yakini saja apa yang sudah kita peroleh. Tapi dihakimi bid'ah begitu, Pak Ustaz. Yang bid'ah itu apa sih? Nabi tak buat bid'ah. Enggak. Itu ya kita pahami tadi kan. Jadi salah mengartikan bid'ah jangan salah. Tidak ada Nabi setujui juga bid'ah. Bid'ah itu definisinya laisa dalilu asy-syar'iyyatu. Tidak ada dalil dalam hukum syar'i. Bukan yang tidak dikerjakan Nabi, yang tidak dikerjakan Nabi banyak banget kita bid'ah juga. Berarti Umar nanti bid'ah juga. Mengadakan tarawih 20. Umar bin Abdul Aziz 36 tarawihnya bid'ah. Umar bin Abdul Aziz hebat, Umar hebat, bid'ah juga. Laisa dalilu asy-syar'iyyatu.
Tidak ada dalil dalam hukum syarak itu bid'ah. Itu loh. Kalau nanti ada bid'ah yang tidak dikerjakan oleh Nabi, ya banyak banget yang tidak dikerjakan Nabi. Ibnu Hajar al-Asqalani bagus itu cara memberikan jawaban tentang bid'ah. Ibnu Hajar al-Asqalani. Makanya yang diyakini, yang menurut kemampuan kita, yang sudah dikerjakan, kualitas yang kita miliki, amalkan aja dulu. Sementara mencari yang lain, gitu loh. Saya pun begitu, Pak. Tahu dari satu saya amalkan dulu. Rasul kan mengharapkannya begitu. Kita ini satu amalkan dulu, nanti ada 10 atau ada 15 atau ada lebih dari itu, kita cari lagi satu persatu. Begitu. Nabi yang itu yang menganjurkan. Satu sudah, udah pegangan ini, saya pegang. Mau 2, ya belajar lagi. Mau 3, belajar lagi. Begitu. Itulah keyakinan namanya. Kita ini kadang ngacak-ngacak. Itu masalahnya. Ngacak-ngacak itu payah. Satu aja belum beres kita amalkan. Udah mau ini. Itu ngacak-ngacak. Ada tahapannya, Pak. Nabi kan caranya begitu kan? Nabi itu memberikan ini udah paham sahabatku, kan gitu kan? Coba buka hadisnya itu. Ini paham lagi, sudah diamalkan, ayo kita menginjak ini. Ini sudah diamalkan lagi, injak ini. Nah, begitu cara Nabi itu. Enak sekali cara Nabi itu. Sampai 30 juz itu diamalkan oleh sahabat sesuai dengan Nabi mengamalkannya. Kalau kita kan ngacak-ngacak. Ya udah nggak banyak ngacak-ngacak. Coba buka hadisnya itu. Nabi cara mencontohkan pada sahabat. Masya Allah. Pertanyaannya itu enak sekali Nabi. Ini sudah diamalkan, sudah ya Rasul. Kita menginjak ini. Akhirnya sempurna itu amalnya. Ilmu dan amalnya sahabat itu sempurna sekali. Karena caranya begitu. Kita kan nggak punya cara kan masalah. Caranya gimana Bu? Caranya ngacak-ngacak tadi. Oke. Sudah? Masih ada? Any question? Oke ya? Paham ya Pak? Bu? Paham ya Bu? Mudah-mudahan juz 30 apa ya Bu? Juz 29 apa? Setorannya ke Pak Soleh kapan? Lah iya kan demi tahap katanya Bu. Saya tunggu-tunggu nggak datang-datang. Ya Bu, dari Ramadan ke Ramadan kenaikan imannya di mana? Di mana? Ayo, bingung kan jawabnya kan? Kenaikan imannya di mana? Bingung. Pokoknya gitu. Pokoknya. Ini pokoknya terus. Pokoknya. Mudah-mudahan Ibu lebih baik Ibu. Maka yaqu khairu min amsi fa bikum. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka